warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar bersama-sama tentang konseling gizi. Konseling gizi adalah komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, hingga akhirnya klien tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan gizi yang sedang dihadapi klien tersebut. Konselor adalah orang yang memberikan konseling gizi, sementara klien adalah orang yang mengonsultasikan permasalahannya kepada konselor. Ada 6 langkah dalam proses konseling gizi. Langkah pertama adalah membangun dasar-dasar konseling gizi. Assalamualaikum. Silakan duduk, Ibu. Iya Mbak, terima kasih. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, tadi saya kesini itu dirujuk sama dokternya. Oke, boleh saya lihat berkas yang Ibu bawa? Oh boleh Mbak. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu, kenapa Ibu dirujuk ke Poligizi ini. Di sini kami dari Poligizi, saya selaku ahli gizi ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan Ibu terkait diabetes mellitus tipe 2 ini. Nah, sebelumnya saya ingin mendengar terlebih dahulu, sebenarnya Ibu ini punya keluhan-keluhan apa saja sih? Nah, sebelumnya tenang saja Ibu, karena di sini data-data yang sudah Ibu ceritakan kepada kami akan kami jaga kerahasiaannya. Iya Mbak. Langkah kedua dari proses konseling gizi adalah menggali permasalahan. Baik, jadi kalau saya boleh tahu sebenarnya apa yang mendorong Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Ibu? Semenjak 3 bulan yang lalu saya itu sering pipis di malam hari Mbak. Ya bisa sampai 2-3 kali gitu lah Mbak. Terus saya juga sering merasa haus gitu Mbak. Ya kira-kira 2-3 bulan yang lalu lah Mbak. Jadinya saya memutuskan untuk periksa di sini. Saya ini kenapa? Terus apakah ada keluhan-keluhan lainnya Ibu? Itu aja sih Mbak yang mengganggu. Oh oke, kalau begitu saya boleh tahu nggak Bu, pola makan Ibu itu seperti apa? Maksudnya gimana ya Mbak? Gini, jadi pola makan itu adalah Ibu sarapan jam berapa, misalnya Ibu makan siang jam berapa, lalu Ibu makan apa, seperti itu Ibu. Boleh diceritakan? Oh alah, iya Mbak, jadi gini, saya itu kalau di pagi hari sebelum berangkat ke kantor tuh kan saya sarapan Mbak. Nah, di sela-sela jam kerja saya itu sering merasa lapar Mbak. Ya sekitar jam 9 sampai jam 10 gitu lah Mbak. Terus kalau saya lapar itu, saya itu makan crackers sama brownies Mbak, soalnya itu favorit saya. Terus sambil ditemani teh manis gitu Mbak, soalnya seger gitu Mbak. Kalau makan malamnya seperti apa Ibu? Nah, kalau makan malamnya itu Mbak, kadang kan saya bosan tuh Mbak makan nasi. Kadang tuh saya bikin mie instan atau enggak saya beli makan di luar. Saya tuh beli bakmi Jawa atau enggak bakso Mbak. Nah, satu kejelekan saya Mbak, saya itu sekitar 5 bulan yang lalu lah Mbak, itu saya itu sering banget Mbak begadang. Nah, di jam begadang itu Mbak, saya itu kadang juga sering merasa lapar. Nah, kalau saya lapar, saya itu bikin mie instan Mbak. Oh gitu ya Bu ya. Nah berarti kalau saya dengarkan dari cerita Ibu, teh manis itu seperti apa ya? Sebuah kewajiban gitu ya Bu ya. Ini saya catat ya Bu. Nah ini Bu, kalau minum teh manis itu biasanya gulanya berapa sendok Ibu? Ya kira-kira gini Mbak, saya kan bikin tehnya itu pakai gelas yang kayak di warung-warung itu loh Mbak. Nah, ya berarti gulanya 3 sendok bebek yang plastik itu loh Mbak. Oh iya, oke. Oke, baik Ibu. Kalau biasanya makan nasi itu seberapa banyak Ibu? Nah itu Mbak, jadi kalau saya sarapan itu ya 1,5 centong nasi lah Mbak.
Terus kalau siangnya kan saya dapat dari kantor tuh Mbak, ya 2 centong nasi lah Mbak, soalnya saya merasa lebih kenyang dari sarapan. Terus kalau malamnya itu mungkin lebih sih Mbak kalau dari 2 centong nasi, soalnya ya kayak nasi goreng gitu Mbak. Nah, Bu Dewi ini suka makan buah dan sayuran nggak? Ya suka sih suka Mbak. Ya itu Mbak, kalau saya tuh jarang ada waktu buat masak. Soalnya kalau siang tuh saya dapat dari kantor kan Mbak. Nah, terus anak juga dapat catering dari sekolah. Kalau buah itu saya sukanya itu buah nangka. Tapi kalau ditanya seberapa sering saya mengkonsumsi buah nangka, ya saya itu jarang lah Mbak. Mungkin sebulan 2 kali saya makan nangkanya. Oke, kalau nangka ya oke. Selain nangka Bu, ada yang disukai lagi nggak Bu? Nggak ada sih Mbak, soalnya saya sukanya nangka aja. Oke, kalau boleh tahu Bu Dewi ini sudah berkeluarga atau belum ya Bu? Iya Mbak, saya sudah berkeluarga. Anak saya 1, suami saya kerja di Jogja. Terus anak saya itu umur 7 tahun. Jadi masih ribet ngurusinnya lah Mbak, soalnya saya kan nggak ada asisten rumah tangga. Kalau olahraga Ibu bagaimana? Ibu tuh suka olahraga atau enggak Ibu? Sebenarnya tuh saya suka Mbak, tapi semenjak saya kerja, saya punya anak tuh saya jarang olahraga Mbak. Dulu sebelum saya punya anak, itu saya bisa seminggu 3-4 kali gitu lah Mbak. Saya olahraganya itu biasanya lari atau sepedaan gitu Mbak. Tapi semenjak saya kerja dan saya punya anak, saya itu jarang banget Mbak olahraga. Paling seminggu sekali itu aja udah alhamdulillah Mbak. Soalnya kalau hari Sabtu sama Minggu itu saya masih ribet sama pekerjaan Mbak. Oke, nah kalau keluarga Bu, riwayat keluarga bagaimana? Apakah sebelum keluarga yang lain seperti ibu atau nenek atau siapa gitu ada yang kena diabetes atau enggak Ibu? Ada Mbak, ibu sama nenek saya itu kena diabetes. Oke, baik. Langkah yang ketiga adalah menegakkan diagnosis gizi. Baik Ibu, jadi tadi setelah kita berbincang-bincang, saya melakukan penggalian data tentang riwayat makan Ibu, pola makan Ibu seperti apa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang angka-angka, data-data yang dari berkas yang Ibu bawa ini ya Bu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa antropometri Ibu itu yaitu terdiri dari tinggi badan dan berat badan itu sudah termasuk dalam kategori normal, di mana di sini tinggi badan Ibu 158 cm dengan berat badan 50 kg, sehingga indeks massa tubuhnya 20 dan itu termasuk masih normal Ibu. Nah, tetapi di sini dokter memberikan vonis diabetes mellitus tipe 2 karena dari data hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sesaat Ibu berada di angka 250 mg per desiliter dan glukosa darah puasanya berada di angka 150 mg per desiliter, dan ini termasuk tinggi ya Ibu. Jadi dikategorikan sebagai diabetes mellitus tipe 2. Nah, berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan, ada beberapa hal yang kemudian mengarahkan Ibu kepada diagnosis diabetes mellitus tipe 2 ini, dan di sini juga ada risiko-risiko gitu Ibu. Yang pertama adalah tadi Ibu itu cerita bahwa Ibu suka sekali makan brownies sama crackers ya Bu ya. Itu terus suka minum teh manis kan sampai gulanya 3 sendok ya Bu, 3 sendok bebek. Nah itu sama satu lagi Bu, jarang konsumsi buah dan sayur. Nah, ini itu pola makan ini sebenarnya Ibu itu sebenarnya sudah makan rutin 3 kali, tetapi pola makan yang manis-manis ini Bu yang kemudian mengarahkan ke arah diabetes mellitus tipe 2 seperti itu. Terus dari sisi aktivitas fisik Ibu, dari sisi olahraganya Ibu juga kurang ya Bu ya, bahkan katanya hampir nggak pernah sama sekali setelah kerja dan punya anak itu Bu. Nah, ada satu lagi sih Bu tambahan. Ini riwayat diabetes dari nenek sama ibunya ya Bu ya, itu juga memperparah gitu ya Bu. Maksudnya meningkatkan risiko untuk terkena diabetes mellitus tipe 2. Oke,
Jadi dari cerita ibu bisa saya simpulkan bahwa ibu ini kurang terpapar informasi terkait makanan dan zat gizi, sehingga pola makan ibu itu kurang baik. Nah, hal ini ditandai dengan konsumsi berlebih ibu pada makanan dan minuman manis, dan ibu juga kurang aktivitas fisik. Langkah keempat adalah melakukan intervensi gizi. Jadi ada beberapa alternatif solusi yang bisa ibu pilih untuk menurunkan kadar glukosa darah yang menjadi permasalahan dari ibu ya ini. Nah, di sini bisa dengan cara mengatur pola makan ibu atau dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau dari pola makan itu yang pertama tadi kan ibu sudah cerita nih kalau punya kebiasaan ngemil cracker, terus makan brownies, lalu minum teh manis 2 kali sehari ya Bu dengan gula yang sampai 3 sendok bebek itu. Nah, itu mungkin yang pertama nih, cemilan manisnya dikurangi nih Bu. Terus teh manisnya itu kan tadinya 2 kali nih Bu dengan gula yang sebegitu banyak. Dikurangi frekuensinya, jadi dari yang 2 kali dikurangi jadi sekali. Terus dikurangi juga gulanya nih Bu. Jadi mungkin rasanya awal-awal tuh agak gimana ya Bu ya, kan biasa manis nih, terus habis itu dikurangin gulanya jadi sedikit, mungkin agak sedikit ya menyesuaikan dulu lah kurang manisnya gitu. Tapi itu perlu dilakukan untuk mengatur kadar glukosa darah ibu. Lalu tadi kan ibu cerita ya Bu, kurang makan buah, kurang makan sayur seperti itu. Nah, sebenarnya gini Bu, untuk buah dan sayur itu ini saya bukakan ya Bu ya. Jadi di sini ada yang nama kita punya piring makanku. Sebelumnya sudah pernah melihat ini Bu, piring makanku. Jadi di sini kita punya panduan untuk makan yang ideal itu seperti ini Bu. Jadi di sini ada makanan pokok, lalu ada sayuran, ada lauk pauk dan ada buah-buahan. Nah, makanan pokok ini seperti apa? Makanan pokok itu seperti nasi, terus sumber karbohidrat lah seperti itu Bu. Bisa kentang, ubi, atau tadi misalnya mie. Ibu suka makan mie kan ya seperti itu. Nah, itu segini. Nah, itu jumlahnya itu setara dengan banyaknya sayurannya Bu. Jadi ibaratnya nih Bu, makanan pokoknya 1 kepal. Nah, sayurnya juga harusnya sekepal. Lalu di sini diimbangi dengan buah-buahan dan ada lauk pauk. Terus di sini, nah ini Bu, di sini ada aturan juga batasi gula, garam dan minyak seperti itu. Ini untuk dari pola makan Ibu. Iya Mbak. Oh iya Ibu, sama satu lagi, kalau di pedoman piring makanku ini kita menggunakan pedoman juga untuk minum air putih dalam jumlah yang cukup ya Ibu. Jadi kalau Ibu itu sukanya minum minuman yang manis seperti teh seperti itu, nah itu digantikan dengan minum air putih supaya kebutuhan cairan Ibu juga terpenuhi dengan baik. Nah, selain bicara tentang pola makan Ibu, alternatif solusi yang lainnya adalah dari sisi aktivitas fisik. Nah, kalau dari cerita Ibu tadi sebenarnya Ibu itu kan sudah punya kebiasaan beraktivitas yang cukup baik ya Bu ya. Sebelum punya anak dan sebelum bekerja tadi ya Bu katanya, itu ada bersepeda dan lari. Nah, mungkin sebuah saran dari saya Ibu, mungkin bisa melibatkan putrinya juga di sini. Jadi Ibu fun, happy untuk beraktivitas, sepedaan, lari seperti itu, putrinya juga diajak seperti itu. Nah, kalau memang tidak sempat Ibu, kalau alasannya aku nggak sempat nih Mbak gitu, itu bisa juga dengan cara kalau di kantor Ibu memilih untuk bergerak aktif. Jadi misalnya kantor Ibu di lantai berapa Bu? Saya itu kerjanya di lantai 4 Mbak. Oh, lantai 4, iya. Nah, di lantai 4 itu kan ada pilihan ya Bu, naik tangga atau naik lift. Nah, mungkin bisa dipilih untuk naik tangga saja, bukan naik lift. Lalu kalau misalnya Ibu ke kantor naik apa? Saya itu biasanya naik BRT Mbak. Oh, naik BRT. Nah, di sini sebenarnya
ini loh Bu, ada peluang untuk meningkatkan aktivitas fisik. Karena kan kalau dari BRT nggak mungkin Ibu turun di depan gedung langsung ya Bu ya. Jadi Ibu di sini dari halte sampai ke kantor itu kan pasti ada jalannya. Nah itu sebenarnya sudah bisa meningkatkan berjalan aktivitas fisik seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya nih Bu terlalu lama di depan laptop, juga mungkin sesekali Ibu stretching seperti itu. Nah kalau secara teoritis Ibu, jadi anjuran dari WHO itu untuk aktivitas fisik itu 3 sampai 5 kali per minggu dengan durasi 30 sampai 50 menit. Maksudnya begini, totalnya itu dalam 1 minggu itu 150 menit seperti itu Ibu. Nah itu bisa dibagi-bagi gitu dalam tiga kali per minggu atau 5 kali per minggu seperti itu Ibu. Jadi aktivitas fisik itu bisa gampang gitu selama kitanya juga enjoy menjalaninya seperti itu Bu. Banyak juga ya Mbak. Iya Ibu, banyak ya Bu. Tapi nggak apa-apa. Jadi dari semua alternatif solusi yang sudah saya sampaikan ini Bu, kira-kira yang Ibu paling bisa lah menjalani terlebih dahulu gitu supaya tidak merasa keberatan. Kira-kira yang mana Bu? Saya kayaknya ngurangi cemilan sama teh aja dulu deh Mbak. Oh baik, berarti saya catat ya Bu ya di sini. Untuk pertemuan pertama ini, konseling pertama ini, Ibu ingin berkomitmen untuk mengurangi cemilan dan minuman manis ya Bu. Oke, saya catat di sini juga ya Bu ya. Cemilan dan minuman manis. Kira-kira komitmen dari sisi cemilannya Ibu mau gimana? Kalau browniesnya ya mungkin saya kurangin seminggu 2 kali sih Mbak. Minuman manisnya mungkin sehari 1 kali lah Mbak, pagi hari gitu. Terus untuk gulanya 1 sendok bebek. Langkah kelima adalah monitoring dan evaluasi. Oke, ini saya catat dulu sebagai komitmen Ibu di pertemuan pertama ini, konseling ini ya Ibu ya. Nanti kita lihat, kita evaluasi selama 1 bulan melalui logbook itu. Nanti gimana nih, sudah berjalan atau belum? Nanti kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya ya Bu. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, bisa nelpon atau WhatsApp saya gitu. Misalnya agak ada keberatan seperti itu ya Bu ya. Langkah keenam adalah mengakhiri konseling atau disebut juga dengan terminasi. Baik Ibu, ini berkasnya saya kembalikan lagi ke Ibu. Sudah ada beberapa catatan di situ ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini? Sepertinya sementara itu dulu sih Mbak. Cukup dulu ya Ibu ya. Baik, semoga nanti Ibu bisa menjaga pola makan Ibu. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya ada kesulitan, ada kebingungan gitu, bisa menghubungi saya lagi ya Ibu. Iya Mbak.